Salam, selamat pagi. Tuhan memberkati kita. Sukacita dan damai sejahteranya senantiasa melimpah dalam kehidupan kita hari ini dan hari-hari yang akan datang. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berserah diri kepadanya dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan anugerah hidup yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami hari ini. Kiranya biarlah Tuhan sebelum kami melaksanakan segala aktivitas kami ingin mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati hati dan pikiran kami, bahkan juga firman-Mu yang akan kami dengarkan dan kami lakukan dalam hidup kami hari ini dan hari-hari yang akan datang. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Engkau bagi kami semuanya, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa kepadamu. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini terambil dari kitab Injil Yohanes 15 ayatnya yang ke-12 dan 13. Demikian firman Tuhan. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Demikian firman Tuhan bagi kita. Alkisah di pusat sebuah kerajaan kuno ada sebuah taman. Rajanya sering sekali berjalan-jalan di taman itu menikmati sejuknya udara sore. Setiap kali ia berjalan-jalan di taman, ia akan mendatangi tanaman favoritnya, yaitu serumpun bambu yang anggun dan indah. Tahun demi tahun berlalu, rumpun bambu itu tumbuh semakin besar dan indah. Ia mencintai rajanya dan hasrat terbesarnya adalah menari untuknya. Ketika angin berhembus melewati batangnya, ia akan berayun ke depan dan ke belakang, mendongak dan menunduk, dan menari seindah mungkin hanya untuk tuannya. Hati tuannya tentu akan berbunga-bunga melihatnya. Suatu hari tuannya menemui bambu tersebut dengan kerutan di dahinya. Sepertinya ia sedang berpikir keras. Bambu itu melihat tuannya mendekat. Ia kemudian menari untuknya dengan penuh gairah dan keindahan. Daunnya menyapu tanah demi menyambut kedatangan tuannya. Bambuku, kata tuannya, kamu tahu saya mencintaimu. Hari ini saya hendak meminta pertolonganmu. Bambu tersebut menjadi sangat bersemangat. Tak ada satupun alasan bagi dia untuk memenuhi permintaan dari orang yang dicintainya. Sang bambu berkata, katakan saja tuanku. Jawabnya, apa yang bisa saya perbuat? Saya siap. Beritahu saya apa yang bisa saya buat. Pergunakan saya sesuai kehendakmu. Mata sang raja jadi berkaca ketika ia mengucapkan ini. Bambuku yang tercinta, saya butuh kamu dan untuk itu saya harus menebangmu agar dapat digunakan dalam menyelesaikan tugas besarku. Bambu itu menjadi sangat terkejut. Menebangku, tangisnya. Tapi Tuan, bagaimana saya akan dapat menari lagi? Bagaimana lagi saya dapat menunjukkan cintaku padamu? Apakah saya akan dapat menari lagi? Raja tetap pada perkataannya. Bambuku yang kucintai, apabila saya tidak menebangmu, saya tidak bisa mempergunakan dirimu. Hatinya menjadi beku dan putus asa. Bambu itu menjawab, kalau begitu lakukanlah apa yang harus dilakukan. Tuannya kemudian menebang bambu itu. Rumpun bambu itu tergeletak menggigil dengan hanya menggunakan daun dan rantingnya untuk membantunya menahan dingin. Sekali lagi tuannya membungkuk dan memandangnya dengan penuh cinta. Kalau saya akan mempergunakan kamu, saya harus membersihkan
dirimu dan ranting dan daunmu. Angin dingin berhembus sampai menusuk hatinya. Ia membiarkan tuannya membersihkan ranting dan daunnya. Sekarang ia tergeletak telanjang di tanah. Hal yang terburuk belumlah datang. Sekarang tuannya meminta izinnya untuk membelah dirinya menjadi dua dan mengosongkan isinya. Oh Tuanku, tangis bambu itu, haruskah semua itu terjadi? Apakah engkau akan melakukannya padaku? Saya tidak akan bisa mempergunakan kamu, kecuali saya melakukan itu. Baiklah, kata bambu, lakukanlah apa yang harus dilakukan. Potong-potong saya, belah dan kosongkan isiku. Terjadilah seperti yang dikatakan. Kemudian potongan bambu itu dibawa ke sebuah mata air. Pada satu sisi diletakkan di mana air itu mengalir, dan sisi yang lain pada tanah kering di sebelah taman. Air mengalir melewati bagian terdalam dari bambu itu dan membanjiri tanah kering tersebut. Tuannya menanam tanaman-tanaman baru. Mereka tumbuh subur dan tak lama musim panen tiba. Ketika musim panen, bambu yang dulu menari dengan indahnya untuk tuannya ketika di taman, sekarang dalam bentuk terpecah-pecah menjadi lebih anggun karena telah memberi kehidupan ke seluruh perkebunan. Ia dahulu hidup dengan penuh kelimpahan, sekarang ia melimpahi semuanya di luar taman. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, firman hari ini dan cerita yang kita baru saja dengarkan memperlengkapi, menyempurnakan kerinduan Tuhan dalam kehidupan kita. Hari-hari ini Tuhan sedang berkata, bambuku, aku membutuhkan engkau untuk mengalirkan kehidupan bagi orang-orang lain di sekelilingmu, di tengah-tengah warga jemaatmu, di tengah-tengah gerejamu, di tengah-tengah bangsa dan negaramu. Maukah engkau berkorban untuk itu? Maukah engkau dirantingi, dibelah, dan dipakai untuk memberkati orang lain dari kelimpahanmu, memberi kelimpahan kepada orang-orang di sekelilingmu? Mari kita renungkan firman Tuhan ini. Sekali lagi, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Sebagaimana tadi bambu yang rela berkorban untuk orang lain, rela berkorban untuk tanaman yang lain, rela berkorban agar kerinduan tuannya, rajanya terpenuhi, tercapai. Seperti itulah juga kerinduan Allah Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan dan kuat kuasa Roh Kudusnya. Kita mau dipakai untuk menyalurkan berkat-berkat Tuhan yang selama ini kita telah dicintai, dikasihinya dengan berkat yang diberikannya. Selamat merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari ini dan hari-hari yang akan datang. Tuhan memberkati kita, Tuhan memakai kita untuk terus berkorban bagi Dia untuk orang lain. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu dan renungan yang kami boleh dengarkan bersama-sama melalui cerita bambu dan raja tuannya yang boleh dipergunakan bekerja sama untuk kebaikan banyak orang di sekelilingnya. Tumbuh-tumbuhan, tanah yang kering boleh menerima kelimpahan berkat yang daripadamu. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami melihat dan kami merasakan ada banyak tanah yang kering sekarang yang merindukan pertolongan, baik di tengah-tengah gereja kami, baik di tengah-tengah lingkungan kami, bahkan di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Biarlah kami semua melakukan peran kami masing-masing, sekecil apapun itu, sangat berarti dan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan, karena kami boleh
menerapkan, mengaplikasikan firman-Mu yang selama ini kami dengar untuk kami lakukan. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami sepanjang satu hari ini dan hari-hari yang akan datang. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa kepadamu. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita sekaliannya.